See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya dan keluarga tinggal di rumah masjid selama mungkin hampir puluhan tahun. Mulai dari rumah itu masih berupa kayu kecil yang sederhana dan sekarang sedikit demi sedikit direhab sudah menjadi rumah Depok dengan lantai keramik dan dinding batu. Ya mungkin warga desa Skodi semua udah banyak ya mendengar cerita-cerita goib ketika di masjid ya. Kayak misalkan tubuh kita yang kotor itu atau nggak memiliki niatan ibadah di masjid justru untuk tidur, terus kemudian tubuh kita dipindahkan ke dalam keranda atau mungkin ke dalam bedug. Ya cerita-cerita seperti itu sudah banyak terdengar. Tapi saya dan kakak saya alhamdulillah nggak ngalamin itu. Nah lantas pengalaman apa nih yang kami miliki ketika puluhan tahun bapak kami menjadi marbot masjid? Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi suatu sore menjelang maghrib, saya dan kakak nih sibuk main di handphone ya. Jadi mabar kalau bahasa sekarang. Itu benar-benar gak mengindahkan panggilan ibu yang meminta kami untuk mandi dan sholat. Berulang kali ibu memperingatkan kalau sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Tapi kami tetap kekeh dan asik bermain hingga azan maghrib berkumandang. Ibu marah, membanting pintu karena kesal. Sementara bapak udah mukulin kami pakai sapu lidi, tapi tetap aja kita kayak seolah-olah tersihir dengan game-game yang ada di handphone kami. Akhirnya kami berhenti dan bukan karena kami ingin sholat tapi haus. Saat itu suara imam di masjid begitu jelas terdengar sedang membacakan ayat-ayat pendek pada rakaat pertama. Ya beneran jelas karena emang kita rumahnya sebelahan sama masjid. Kami masih asik bermain game. Kakak yang waktu itu baterainya habis juga terlihat mencari charger. Pun demikian dengan saya. Kami bangun dari tempat tidur kayu kemudian mendengar suara pintu yang diketuk-ketuk. Jadi udah jelas bapak saya ada di masjid. Nah ini ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Tumben ya ada tamu maghrib-maghrib. Gak pernah sebelumnya. Buka Ji, kata kakak begitu ya. Jadi kakak memerintahkan saya untuk membuka pintu itu. Ya saya nurut. Keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu samping rumah. Dan ketika dibuka, gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa kak, kata saya seperti itu. Saya kembali masuk ke dalam kamar, mengambil kabel panjang, mencolokkan kabel charger di atas colokan itu dan melanjutkan permainan bersama kakak. Terdengar lagi, pintu kembali diketuk-ketuk. Dan kali ini giliran kakak ya yang membuka pintu. Tapi hasilnya sama seperti tadi. Gak ada siapa-siapa di sana. Ngerjain banget sih, kata si kakak. Tapi matanya tetap fokus ke layar telepon genggamnya. Di kamar kami ada sebuah lemari kayu ya yang tua dengan plistur yang gelap. Lemari itu berbunyi seperti terbuka gitu ya. Kayak creaking gitu ya. Kayak kriek gitu. Kebuka sendiri. Padahal gak pernah tuh. Lemari seberat itu ya dari jati terbuka sendiri. Terus saya tanya ke kakak. Kak, suara apaan tuh? Kakak gak jawab. Masih fokus dengan handphonenya. Dan lemari yang tadinya terbuka sedikit. Kini terbuka semakin lebar. Sekitar 1 jengkal jari. Dan saya lari
ninggalin kakak sambil teriak, "Hantu!" Kakak yang kaget menoleh ke arah lemari dan dia gak bisa gerak dan kakak jatuh begitu saja. Saya menunggu bapak dan ibu yang lagi sholat di dekat pintu masjid. Bapak nih heran ngelihat saya. "Kenapa gak sholat?" kata bapak gitu. Terus saya jawab, "Saya kencing di celana, Pak." "Kencing di celana?" tanya bapak sambil melempar sejadah ke arah saya ya. "Mandi sana, sholat maghrib." Saya nurut, tapi sebelum saya masuk ke kamar mandi, ibu bertanya, "Di mana kakak?" Saya memberitahu bahwa saya dan kakak melihat pocong di dalam lemari. "Alah, kalian kebanyakan main game," kata bapak kayak gitu. Saat itu ibu masuk dan melihat kakak pingsan di dekat tempat tidur. Bapak mengambilkan air ceret dan menyiprat-nyipratkan air itu. Kakak saya kebangun dan langsung teriak, "Pak, ada pocong, Pak." Kakak ini berusaha memberitahu tapi bapak ibu ya gak percaya. Makanya maghrib itu sholat, bukannya sibuk main HP. "Emang HP bisa bawa kamu ke surga?" kata bapak gitu. Akhirnya semenjak saat itu saya dan kakak gak pernah lagi meninggalkan sholat di waktu awal. Memang mungkin saat kami kecil itu alasan kami sholat karena ketakutan dengan pocong yang ada di dalam lemari tua itu. Tapi pada suatu waktu lainnya, di desa kami ada orang yang buka warnet. Nah, mulai saat itu saya dan kakak jadi sering bolak-balik warnet ya. Apalagi di warnet juga kan ada gamenya. Dan kami kerap bermain sampai larut malam. Pulang bisa sampai jam 1 kadang. Ya, bapak sama ibu ya gak capek-capek marahin kami, ceramah, ngasih nasihat. Tapi ya tetap aja namanya anak-anak seusia itu ya. Lagi jahil-jahilnya, nakal-nakalnya dan ingin menikmati dunianya. Dan hari itu lagi-lagi kami gak mendengarkan nasihat ibu dan bapak. Kami biasanya keluar rumah nyolong-nyolong lewat salah satu jendela yang gak pernah dikunci oleh bapak. Kami mengangkat jendela itu dan masuk atau keluar dari sana. Masuk ketika malam pulang larut gitu ya, atau keluar diem-diem. Tapi malam itu berbeda, saya dan kakak harus mengambil jalan memutar karena pintu sampingnya waktu itu ditutup oleh bapak. Artinya untuk pulang ke rumah kita harus muter balik tuh, muter arah. Dan melalui jalan setapak panjang di dekat keranda mayat. Gak ada lampu di sana, benar-benar gelap. "Ayolah, kamu mau tidur di luar?" tanya kakak kayak gitu. Saya cuma gelengin kepala. "Ayo pulang," kata kakak gitu. "Saya takut, Kak, kalau lewat jalan setapak gelap di sebelah keranda itu, Kak." Terus kakak jawab, "Ya nanti kan ada kendaraan yang lewat. Pasti nanti kalau ada kendaraan lewat, jalannya kan bisa terang. Daripada kita tidur di luar," kata kakak. Saya ragu sebenarnya. Sebenarnya saya pernah melihat sesuatu ya, yang walaupun sampai saat itu saya belum tahu itu apa gitu. Jadi ada sesuatu yang duduk di atas atap masjid dan di bawahnya itu keranda. Sesuatu itu gede dan saya cuma bisa lihat bagian kakinya aja yang panjang dan berbulu seperti apa ya? Mungkin genderuwo ya, yang lagi duduk di atas atap. Dan melewati keranda itu lagi membuat saya trauma ya. Jadi saya takut untuk melihat lagi makhluk itu.
Terus kakak bilang gini, kalau nggak mau pulang ya udah, aku saja yang pulang. Kamu di sini aja tidurnya. Ya masa tidur di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya saya nurut, berjalan mengekor kakak. Kami berjalan memutar. Awalnya memang ngelewatin jalan besar, tapi ketika udah melompat pagar masjid, kami harus berjalan melewati jalan setapak yang gelap. Kalau kamu takut, pegangan saja nih punggungku atau bajuku, kata kakak. Kakak berjalan pelan. Mulutnya kayak ngebaca sesuatu. Tapi saya geli ya. Karena doa-doa itu kedengeran serampangan dan gak berurutan gitu. Terus kakak bilang, ojong guyu, jangan ngetawain. Saya diam, menggigit bibir, terus mengeratkan pegangan pada ujung kaos kakak saya. Tapi saya terkejut ketika ada sesuatu yang juga memegang ujung belakang kaos saya. Kakak yang ada di depan kakak kan? Saya mengajukan sebuah pertanyaan bodoh. Lah iya, kakak di depan kamu. Kamu yang di belakang. Emangnya kenapa? Kak, terus ini yang di belakang saya siapa kak? Ada yang narik-narik kaos saya di belakang kak. Saya tahu kakak juga waktu itu takut. Tapi kakak bilang gini, jangan dilihat, nanti kamu pingsan. Terus kenapa kakak diem aja? Kenapa kakak gak lanjut jalan? Tanya saya. Saya melihat badan kakak bergetar. Tangannya mengangkat dan menunjuk keranda yang bergoyang-goyang. Walaupun keadaannya gelap, kami bisa melihat bahwa ada sesuatu di dalam sana. Ada pocong yang sedang menggoyang-goyangkan badannya di dalam keranda dan berusaha untuk keluar. Kami saat itu ketakutan dan ingin berbalik ke arah, tapi saya juga takut karena saya takut ada sesuatu di belakang saya yang narik-narik kaos saya. Lari aja kak! Teriak saya seperti itu. Tapi ketika kami mencoba untuk lari, sesuatu yang menarik kaos saya memegang semakin erat, membuat kami benar-benar gak bisa bergerak. Kami teriak, tolong, bapak ibu tolong. Kami teriak sangat kuat. Untuk beberapa menit keadaan benar-benar semakin mengkhawatirkan. Rasanya seluruh tubuh gemetar, lemas, ketakutan. Tapi ya ada juga rasa yang pengen pingsan gitu ya. Tapi sayangnya ini gak pingsan-pingsan gitu ya. Seolah-olah udah gimana ya, kami dipaksa untuk menikmati adegan-adegan yang ada di malam itu. Akhirnya kami bisa melihat pintu rumah kami terbuka dan melihat bapak keluar membawa senter. Pak, di sini Pak. Kami di sini. Kami berteriak-teriak seperti itu. Tapi ketika bapak mengarahkan senternya ke arah kami, bapak sama sekali gak melihat kami. Bapak justru masuk lagi ke dalam rumah dan terlihat mengunci pintu. Dan kami semakin panik. Saya menangis sejadi-jadinya memeluk kakak. Kak, bapak kenapa gak lihat kita kak? Apa bapak mau menghukum kita atau apa emang bener-bener bapak gak ngeliat kita? Tanya saya seperti itu. Kakak udah bingung gak bisa jawab apa-apa lagi. Dan kakak kembali melanjutkan doa-doanya yang aneh dan tidak tertata, terbolak-balik. Saya juga gak bisa berkata apa-apa ya. Kami cuma bisa melontarkan kata-kata dan permintaan dengan bahasa yang lebih mudah. Ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami ingin pulang ya Allah. Kita gak akan nakal lagi, kami janji ya Allah. Ya mungkin Allah emang ingin memberi kami sebuah pelajaran berharga. Dan setelah kami mengantar
Dan setelah kami mengucapkan kalimat-kalimat permohonan dari dalam hati kami, walaupun memang tertekan dan dalam keadaan ketakutan, akhirnya semua kembali tenang. Sosok yang menarik-narik kaos saya di belakang itu udah gak ada. Udah gak kerasa tarikannya. Dan keranda di depan kami juga berhenti bergerak. Bapak pun keluar dari rumah sambil membawa lampu patroma. "Kalian kenapa lewat sini?" kata bapak. "Pintu samping masjid ditutup, Pak. Ya kami lewat sini." "Kata siapa?" Dan akhirnya kami, alhamdulillah, kembali masuk ke dalam rumah. Bapak bilang, "Ya wes, bentar lagi mau subuh. Tidur, terus bangun, jangan lupa sholat subuh. Nggak tahu nih, kalian akan ngelihat apa lagi di masjid ini kalau kalian nggak mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca doa tadi pasti kebolak-balik kan? Makanya, ngaji yang bener." Bapak ngeledek dan ninggalin kami yang masih bingung. Demikian mencekam kali ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan cerita ini. Seru banget ya. Untuk warga desa Skoudi semua yang punya cerita seru, bisa direkam langsung atau ditulis ya. Kirim ke email kami di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Dan saya Raden Ruli pamit. Sampai jumpa di mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.